Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Teman-teman pernah nggak dengar istilah cinta bisa bikin orang bahagia, tapi juga bisa bikin orang kehilangan akal? Nah, hari ini saya bakal ceritain sebuah kisah nyata yang terjadi di Korea Selatan tentang seorang pria yang berubah dari pacar biasa jadi pembunuh kejam. Semuanya karena dendam dan rasa sakit hati. Pria ini bernama Jang Jae-jin. Kisah ini bukan cuma soal cinta yang berakhir buruk. Ini tentang obsesi, kekerasan, dan juga tragedi besar yang menghancurkan hidup satu keluarga. Dan juga menyisakan trauma seumur hidup bagi seorang gadis muda. Oke, kita akan mulai kisah ini pada tahun 2014. Jang adalah seorang mahasiswa di Universitas Daegu. Dia lagi cuti kuliah saat itu. Tapi sebelum semua kejadian buruk ini terjadi, pria ini sebenarnya cukup populer di kampus. Dia aktif di salah satu klub, bahkan sempat jadi ketua. Keren kan? Nah, waktu itu dia bertemu dengan seorang mahasiswi bernama Kwon. Bukan nama lengkapnya, tapi sebut aja lah kita begitu ya. Kwon ini anak baik-baik, aktif di kampus, dan mereka berdua mulai pacaran sekitar bulan Februari di tahun 2014. Awalnya nih brother, hubungan mereka ini kelihatan normal. Tapi setelah 2 bulan mulai muncul tanda-tanda toksik. Jang mulai ngomongin pacarnya sendiri di belakang, membicarakan hal-hal buruk tentang pacarnya sendiri ke teman-temannya. Kwon yang tahu itu marah lah ya sama Jang. Tapi bukannya minta maaf, Jang ini justru memukul Kwon. Dan dari situlah Kwon sadar dia harus menjauh dari Jang. Kemudian Kwon memutusin Jang dan sebisa mungkin menghindar dari Jang di kampus. Tapi ternyata kawan, Jang ini nggak terima diputusin. Kemudian beberapa hari setelah diputusin, dia ketemu Kwon di toilet kampus dan disitulah dia mulai kasar sama Kwon dan melakukan kekerasan seksual terhadap Kwon. Dan Kwon tak bisa kabur. Dan alhamdulillahnya kala itu teman-temannya yang curiga karena dia lama banget nggak balik dari toilet, akhirnya cari Kwon dan Jang. Dan untungnya mereka berhasil menyelamatkan Kwon. Kejadian itu bikin heboh sekampus kala itu. Jang langsung dikeluarkan dari jabatan ketua klub di kampusnya. Sementara itu Kwon harus jalani pemulihan. Dokter bilang Kwon ini butuh waktu 3 minggu buat sembuh dari luka-luka fisik yang dideritanya. Orang tua Kwon yang tahu tentu marah besar. Mereka mendatangi orang tua Jang, protes keras, dan akhirnya pihak keluarga Jang meminta maaf sambil memaksa anak mereka untuk cuti kuliah. Tapi kawan, semua tekanan itu justru bikin Jang makin hancur. Dia merasa harga dirinya jatuh, dunia kampus, status sosial, semua hilang dalam sekejap. Dan dari sinilah muncul rencana jahat di dalam pikiran si Jang. Tepat tanggal 19 Mei 2024 jam 5 sore, Jang memutuskan untuk mengunjungi rumah mantan pacarnya, Kwon. Jang datang dengan menyamar sebagai tukang ledeng dan pastikan dulu siapa aja yang ada di rumah. Ternyata ada orang tua Kwon yang ada di sana, sambil membawa barang-barang yang aneh banget yang Jang bawa. Kamu tahu apa aja yang bawa? Tepung, pakaian ganti, perban, cairan disinfektan, kemudian palu, pisau dapur. Jelas kawan, niatnya ini udah nggak main-main. Semua dia rencanakan dengan sangat detail. Kemudian Jang balik lagi ke apartemen itu, ke apartemennya Kwon, kemudian tekan bel dan bilang dia datang buat memperbaiki pipa. Begitu masuk, Jang ini langsung masuk ke kamar mandi dan berlama-lama di sana, mempersiapkan sesuatu lah ya. Sementara ibu Kwon yang curiga dan nanya, kok lama banget? Tapi malah dijebak. Begitu ibu Kwon masuk, matanya disemprot dan nyaris sampai buta. Dan tanpa belas kasihan, Jang menghantam kepala ibu Kwon berkali-kali lalu menusuk dengan pisau dapur. Ibu Kwon tewas di tempat. Ayah Kwon yang mendengar kegaduhan tentu panik dan langsung berusaha kabur. Tapi belum sempat lari jauh, Jang menyusulnya, memukulinya dengan palu dan menikamnya berkali-kali menggunakan senjata lain. Hasilnya tragis kawan. Ayah Kwon juga tewas di tempat. Setelah itu, Jang menutupi mayat kedua orang tua Kwon dengan selimut. Bukan untuk menghormati, tapi supaya tempat itu terlihat tenang ketika Kwon pulang nanti. Lalu Jang mengambil uang dari dompet kedua orang tua Kwon. Dan seperti tak terjadi apa-apa, ia duduk di ruang tamu, membuka botol alkohol dari lemari dan minum-minum santai.
Dia ngambil handphone ibunya Kwon dan nyamar jadi ibunya lewat aplikasi KakaoTalk dan mengirim pesan ke Kwon. Isinya, pulang cepat ya, ibu ada hadiah dari kedewasaan buat kamu. Bayangin kawan, pesan hangat seperti itu ternyata diketik oleh seorang yang baru saja membantai kedua orang tua Kwon. Lewat tengah malam, Kwon pulang ke rumah. Begitu membuka pintu, Jang langsung menariknya masuk dengan kasar. Ibunya sudah tergeletak tak bernyawa dan di sana Jang bilang, ayahmu masih hidup. Kalau kamu mau dia selamat, ikuti semua perintahku. Padahal kawan, ayahnya sudah tewas sejak sore dan itu hanya tipuan agar Kwon tidak melawan. Setelah itu, Jang memaksa Kwon untuk melepaskan pakaiannya lalu memperkosa dengan keji. Setelah semuanya selesai, Jang menunjukkan mayat ayahnya. Di situ Kwon benar-benar shock. Dia nggak bisa menjerit, nggak bisa kabur, hanya bisa terguncang dan akhirnya menyakiti dirinya sendiri. Tapi Kwon sadar kawan, kalau dia tetap di sana, dia bisa mati menyusul kedua orang tuanya. Maka dengan sisa tenaga dan keberanian yang ia punya, ia memutuskan untuk lompat dari jendela kamar di lantai 4. Bayangin kawan. Kwon terjun, tubuhnya jatuh keras ke tanah dan alhamdulillah Kwon masih hidup. Dan untungnya nih kawan, seorang satpam gedung melihat kejadian itu dan ia langsung menghubungi ambulan dan polisi. Dan Kwon segera dilarikan ke rumah sakit dan berhasil diselamatkan. Polisi kemudian datang ke apartemen dan menemukan pemandangan mengerikan. 2 jasad orang tua Kwon ditutupi selimut, genangan darah dan aroma alkohol. Tapi Jang di situ sudah kabur. Beberapa jam kemudian ia ditangkap di tempat tinggalnya dalam kondisi masih mabuk. Singkat cerita kawan, proses hukum berjalan cepat. Tepatnya tanggal 19 September 2014 dalam sidang pertama, Jang Jae-jin dijatuhi hukuman mati. Keputusan ini tentunya mengejutkan banyak pihak. Karena Korea Selatan sebenarnya sudah tidak lagi mengeksekusi hukuman mati sejak tahun 1997. Tapi secara hukum, hukuman itu masih sah dan berlaku. Jang sempat banding yang menulis lebih dari 60 halaman surat permintaan maaf dan mengajukan permohonan agar hukumannya diringankan. Tapi pengadilan tetap tegas kawan, karena perbuatannya sangat kejam, penuh perencanaan dan tidak menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh. Hukuman mati kembali dijatuhkan. Mahkamah Agung Korea pun menguatkan vonis itu. Saat vonis dijatuhkan, Jang baru berusia 28 tahun. Ia pun jadi terpidana mati termuda di Korea Selatan pada saat itu. Yang pasti nih, kasus Jang Jae-jin ini mengguncang seluruh Korea Selatan. Bahkan masyarakat terkejut bagaimana seseorang yang tampaknya berpendidikan dan aktif di kampus ternyata bisa berubah menjadi monster mengerikan. Tapi, kasus ini juga membuka mata tentang betapa berbahayanya kekerasan dalam pacaran. Sesuatu yang selama ini sering dianggap masalah pribadi dan tidak serius. Banyak korban seperti Kwon yang takut bicara, takut dikira lebay, takut disalahkan, takut makin disakiti. Tapi kawan, dari kisah ini kita belajar setiap bentuk kekerasan fisik, verbal, emosional ini tidak bisa ditoleransi. Bahkan ketika para medis tiba di apartemen Kwon, mereka menemukan 2 jenazah. Muncul pertanyaan, mengapa Jang tega datang dan membunuh orang tua Kwon, mantan pacarnya, dengan begitu keji? Siapa sebenarnya Jang Jae-jin ini? Oke, kita sedikit memberikan profil tentang Jang. Ia lahir pada tanggal 4 Maret 1990 di kota Gumi, Provinsi Gyeongsangbuk-do. Anak sulung dari 2 bersaudara, tumbuh di keluarga yang tergolong normal. Tidak ada riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata kawan, sejak masa sekolah, Jang ini dikenal sebagai pribadi yang agresif. Saat jadi wamil di tahun 2010-2011, di Korps Marinir, ia bahkan pernah dipenjara selama setahun karena menyerang prajurit junior. Setelah keluar dari militer, ia melanjutkan kuliah dan menjadi ketua salah satu klub universitas. Dan sejak itulah ia menjadi sangat percaya diri dan merasa jadi pusat perhatian. Bahkan setelah kasus ini mencuat, banyak tuduhan lain bermunculan, termasuk dugaan pelecehan seksual di masa lalu. Namun semua ini tidak pernah terbukti kawan secara hukum. Termasuk juga rumor yang menyebutkan ia membunuh anjing mantan pacarnya dengan cara yang kejam. Tapi sekali lagi,
tidak ada bukti sah atau laporan resmi yang mendukung rumor itu. Baik, kita kembali lagi ke aksi sadis Jiang menghabisi orang tua Kwon jika melihat barang-barang yang dibawanya, tepung untuk menyerap darah, perban, dan disinfektan untuk merawat luka jika ia terluka. Kita bisa melihat betapa detailnya ia mempersiapkan kejahatannya. Bahkan nih, rekaman CCTV di lift memperlihatkan Jiang ini membawa buku catatan berisi skrip kalimat yang akan ia ucapkan untuk menyamar sebagai tukang ledeng. Setelah meninggalkan apartemen Kwon, ia mampir membeli alkohol dan pisau baru, lalu pulang dan tidur. Tak lama setelah itu ia ditangkap. Ia melakukan kejahatan keji demi membalas dendam pada mantan pacarnya yang memutuskan dia untuk menyakiti batinnya sedalam mungkin. Hukuman seberat apapun mungkin tidak akan cukup bagi Kwon yang harus menjalani hidupnya dengan rasa bersalah sepanjang waktu. Namun kawan, kasus ini membuka mata publik tentang kekerasan dalam pacaran yang sebelumnya sering dianggap sepele. Tentunya masih banyak korban di luar sana yang takut bersuara. Tapi ingatlah, segala bentuk kekerasan fisik, verbal, bahkan penguntitan ini tidak bisa dibenarkan dalam situasi apapun. Itulah kawan, cerita tragis tentang Jiang Jae-jin, pria yang mengubah luka hatinya menjadi kejahatan paling kejam dan menghancurkan hidup seorang gadis muda seumur hidupnya. Semoga kisah ini jadi pengingat kita semua. Yang jelas terima kasih buat kamu yang sudah menyimak sampai habis. Kalau kalian punya pendapat atau kisah lain yang ingin dibahas, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih udah mengikuti Albar Stories. Itu dia kisah tentang Jiang Jae-jin yang sadis telah membunuh kedua orang tua mantan pacarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.